Supaya bisa otomatis nambah root di sisi MikroTik server, kita tinggal tambahkan di sini aja ya, di secret terus root ini. Kita tambahkan di sini. VPN dengan root otomatis ya, tanpa menambahkan manual di sisi servernya satu persatu untuk MikroTik branch-nya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara supaya MikroTik HO tidak perlu menambahkan satu persatu root-nya ke arah klien di cabang MikroTik branch. Oke, kita akses Vimbox MikroTik HO dulu. Oke, kita sudah di dalam MikroTik HO, kita ke PPP ya. Lalu kita ke bagian secret. Nah, secret ini kan user password yang digunakan oleh klien untuk connect ke VPN-nya server ya, MikroTik HO. Untuk contoh di sini kita ada 3 klien ya, MikroTik Brand 1, MikroTik Brand 2, MikroTik Brand 3 dengan IP lokal PC mereka sendiri ada sendiri-sendiri ya. 192.10.12, 192.10.13, 192.10.14. Nah, klien-klien ini akan akses ke MikroTik HO atau ke PC server melalui OpenVPN ya. Akan tetapi kita hanya menggunakan satu secret. Apakah nanti akan bermasalah atau tidak, kita akan coba dulu ya. Oke, kita ke MikroTik HO, lalu kita ke secretnya lagi. Untuk menambahkan klien segitu banyaknya ya, kita bisa menggunakan secretnya masing-masing ya. Atau kita kali ini mencoba dengan satu secret dan untuk klien banyak, sekitar ada 500-an lebih lah ya. Cuman untuk dicontoh ini bisa dilihat di topologi kita mencontohkan 3 aja dulu ya. Gak usah langsung banyak-banyak karena terlalu banyak pusing juga. Kita masukin aja di root-nya ini IP 192.10.0.0/16 ya. Otomatis untuk klien yang di MikroTik Branch ini masuk ke dalam networknya itu yang 192.10.0.0/16. Oke, kita coba cek di IP root, sudah tidak ada ya static rootnya. Selanjutnya kita akan buka Winbox MikroTik Branch 1. Oke, kita sejajarkan dengan MikroTik HO ya, biar kita tahu apa yang terjadi antara sisi klien dan server. Di MikroTik Branch 1 ini koneksi sebelumnya masih aktif, kita disable dulu. Oke, di sisi root MikroTik HO kita perhatikan ya. Nanti pada saat kita enable OpenVPN kliennya, apakah ada perubahan di sisi root server HO. Baik, mari kita coba enable ya. Diperhatikan di sisi root MikroTik HO, pada saat kita enable, dia akan muncul otomatis tuh dynamic active VPN ya. Tambahan satu itu. Nah, di sisi MikroTik Branch tidak ada nih, tidak ada root. Yang muncul tambahan hanya di sisi MikroTik HO. Oke, kita coba akses PC 2 yang terkoneksi ke MikroTik Branch 1. Kita coba ping ke PC server ya. Apakah bisa akses atau ada reply? Ping ke 192.10.11.100. Masih timeoutnya tidak ada respon dari server. Selanjutnya kita coba tambahkan nih di sisi kliennya untuk jalur dari klien ke servernya. Kita tambahkan root baru ke arah 192.10.11.0/24 dengan gateway-nya ini kita copy paste aja nih untuk interface PPP-nya, Open VPN-nya kita paste di sini. Interface-nya di gateway, apply. Oke. Oke, sudah ada muncul nih aktif static root-nya. Coba kita ping ke PC server lagi. Apakah ada respon atau ada reply? Oke, bisa ya ada reply. Jadi MikroTik Branch 2 ini kita setting manual root-nya. Kemudian di sisi server sudah otomatis muncul root-nya ya. Oke. Kemudian kita coba untuk mengaktifkan yang MikroTik Branch 3 ya.
Mikrotik Branch 3 ceritanya akan connect ke Mikrotik HO ke server ya melalui OpenVPN. Kita buka Mikrotik Branch 3. Ini statusnya masih disable ya untuk OpenVPN-nya dan rootnya juga masih belum ada nih. Coba kita aktifkan tuh, kita enable dulu untuk OpenVPN-nya, OpenVPN client. Dan untuk PC3 kita aktifkan dulu ya. Kita coba enable. Oke, dia muncul tuh di sisi server rootnya. Tambahan satu lagi ya. Ada dynamic active VPN ya. Tapi ada plusnya di belakang. Itu namanya load balance. Nah, kita coba nih sekarang ping dari PC3 yang terkoneksi ke Mikrotik Branch 2. Apakah bisa akses ke server? Ke 192.10.11.100 masih belum bisa ya. Apa karena di sini belum ada rootnya ke arah server ya dari klien branch Mikrotik Branch 3-nya. Mari kita coba tambahkan dulu nih. Kita tambahkan new root address destination addressnya ke 192.10.11.0/24. Dengan gateway-nya kita masukin ini, copy paste aja nih interface of VPN-nya klien. Kita masukin di gateway-nya situ. Kita oke. Nah, sudah ada nih ya untuk rootnya ke arah server. Coba kita ping lagi. Oke, masih timeout ya. Kenapa masih timeout ya? Ini ada masalah di sini ya. Coba kita akses ke PC2 yang terkoneksi ke Mikrotik Branch 1. Kita ping ke sesi server, PC server ya. Sama juga timeout. Jadi antara Mikrotik Branch 1 dan Branch 2 ini tidak bisa terkoneksi ke server. Padahal OpenVPN client terhubung ya. Ini karena apa? Pada saat Mikrotik Branch 1 terhubung dan Mikrotik Branch 2 terhubung, dia membuat root yang sama nih dengan gateway atau interface yang berbeda. Jadi misalnya ada akses dari Mikrotik Branch 1 ke PC server, dia akan bingung nih baliknya mau lewat yang interface pertama atau interface yang kedua. Makanya dia ada error di situ. Kita akan memberikan solusi supaya tidak ada error ya. Untuk Mikrotik Branch ini kita akan bikin misalnya branch 1 itu Jogja ya, branch 2 Solo, branch 3 itu Semarang ya. Untuk subnetnya dia ada di 192.10.12.0/23 untuk Jogja dan untuk Solo 192.10.14.0/23 dan untuk Semarang 192.10.16.0/23. Baik, pertama-tama kita buka ke PPP, lalu ke secret ya. Di bagian Mikrotik HO kita tambahkan baru nih. Untuk Jogja kita bikin name-nya OVPN strip Jogja. Dengan passwordnya boleh sama atau terserah, nanti tinggal kalian sesuaikan saja ya. Lalu untuk service-nya OVPN, profilnya OVPN, dan di sini nih kita masukin roots-nya. Kita masukin subnet untuk branch Jogja ya, 192.10.12.0/23. Jadi ini ada sekitar 500 host atau ada 2 subnet ya kalau /24. Lalu setelah itu kita bikin untuk yang Solo. Kita kasih nama OVPN strip Solo. Passwordnya samakan saja. User sama password ini disesuaikan ya untuk kalian, misalnya ada tempat lain atau cabang lain, kita sesuaikan sajalah ya. Lalu kita ke service-nya sama seperti sebelumnya, OVPN, profil OVPN. Nah, di roots-nya ini kita masukin subnet-nya untuk area Solo 192.10.14.0/23. Lalu kita bikin lagi untuk cabang Semarang ya, namanya OVPN strip Semarang dengan passwordnya sama saja. Untuk service dan profile kita pilih yang OVPN ya. Profilnya yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya itu. Lalu untuk root-nya kita masukin subnetnya area Semarang 192.10.16.0/23.
Oke, secret sudah kita create ya di sisi mikrotik HO. Kemudian kita ke mikrotik branch 1 di mana ini menggunakan secretnya secret Jogja atau di cabang Jogja ya. Kita masukkan usernya OVPN strip Jogja, passwordnya kita masukkan. Kita tampilkan dulu passwordnya. Oke, kita apply. Oke. Lalu kita ke mikrotik branch 2 di mana ini sebagai cabang Solo. Usernya OVPN strip Solo, passwordnya seperti itu sama. Oke, udah sesuai ya. Kita oke, lalu ke mikrotik branch 3. Ini dimana merupakan cabang dari Semarang ya. Misalnya kita menggunakan secretnya yang Semarang ya. Kita oke. Selanjutnya kita akan coba nih tes ya dari mikrotik branch Jogja, Solo, Semarang akan akses OVPN ke mikrotik HO dengan secret yang sudah kita create ini. Kita buka ke interface-nya dulu. Lalu kita enable di mikrotik branch 1 ya. Kita cek. Oke, sudah running nih. Di mikrotik HO juga dynamic running sudah muncul nih usernya OVPN strip Jogja, dan di rootnya nih otomatis muncul nih dynamic active and VPN. Oke, sudah muncul ini. Kita coba dari PC yang terkoneksi ke mikrotik branch 2 di sisi Jogja ping ke server HO 192.10.11.100 ada replay ya, otomatis ya. Ini karena di mikrotik branch 1 kita sebelumnya sudah tambahkannya untuk root ke arah server. Kemudian kita coba aktifkan untuk cabang Solo. Oke. Mikrotik branch 2 cabang Solo. Kita aktifkan OVPN-nya. Sudah muncul nih di interface-nya, dan sekali lagi muncul juga nih di root-nya nih, tapi dengan interface yang gateway berbeda. Kita coba dari PC 3 yang terkoneksi ke mikrotik branch 2 untuk akses ke server HO ya, PC server. Ping ke 192.10.11.100. Oke, sudah bisa ada replay terkoneksi ya. Lanjut kita ke PC 4 ya, PC 4 yang berada di cabang Semarang nih. Misalnya ya, kita buka mikrotik branch 3. Oke, kita mengenablekan dulu nih OVPN kliennya. Oke, ini Semarang ya. Kita coba enable. Oke. Running, dynamic running muncul di sisi server, dan juga di sisi rootnya ini muncul nih otomatis nih dengan interface yang berbeda gateway-nya. Oke. Lalu kita coba dari PC 4 yang terkoneksi ke mikrotik branch 3 ping ke server HO. Oh, ada replay ya. Jadi bisa terkoneksi dari PC 4 ke PC server HO. Kita coba nih di PC 3 apakah masih bisa terkoneksi setelah aktif yang mikrotik branch 3. Oke, masih bisa ya. Dan kita coba lagi untuk PC 2. Setelah semuanya terkoneksi, OVPN-nya apakah masih bisa akses? Ternyata masih bisa juga. Oke, demikian cara untuk supaya kita tidak terlalu susah menambahkan root satu persatu di sisi mikrotik server ya. Misalnya ada yang terkoneksi, kita harus menambahkan, copy paste interface-nya, masukin ke gateway-nya dan sebagainya di sisi server mikrotik HO. Ini sangat merepotkan. Oke, dengan cara seperti ini lebih memudahkan kita ya. Kita tinggal create secret-nya saja untuk masing-masing cabang. Nah, pada saat dia terkoneksi, otomatis di root-nya itu akan muncul nih. Tapi kita harus mendefinisikan dulu ya di sisi root sini. Oke.